Saya akan memaparkan rencana bangun sistem PLTS off grid pada rumah tinggal. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan nama saya yang menggunakan NIM 24 WSP 003. Saya dari Pulang NIM 24 WSP 014. Baik, adapun langkah pertama adalah langkah awal menghitung kebutuhan energi harian. Langkah pertama dalam merancang sistem PLTS off grid adalah menentukan kebutuhan energi rumah Anda dengan tepat. Ini merupakan fondasi dari seluruh desain sistem karena akan menentukan kekurangan panel surya, kapasitas baterai dan komponen lain yang diperlukan. Adapun skema di sini yaitu peralatan, daya, jumlah, jam, dan energi. Yaitu peralatan adalah mesin cuci dengan daya 300, jumlah 1 jam digunakan dalam per hari dengan energi 300. Dua alat kipas angin dengan daya 300 dengan jumlah 4 dengan 6 jam dipakai saat satu hari dengan energi 1800 WH. Dan ketiga ada kulkas dengan daya 120 jumlah 1 dengan dipakai 24 jam per hari dengan energi 1152 WH. Dan ada pun pompa air dengan daya 250 dengan jumlah 1 dan pemakaian 1 jam per hari dengan energi 250 WH. Dan ada pun charger HP dengan daya 180 dan jumlah 6 dan digunakan dalam 3 jam dalam satu hari dengan energi 550 WH. Adapun rice cooker dengan daya 400 jumlah 1 dengan 2 jam dilakukan dalam sehari dengan energi 800 WH. Adapun lampu dengan daya 50 jumlah 9 dengan 12 jam per hari dengan energi 450. Selanjutnya adalah peak sun horse Indonesia. Peak sun horse adalah jumlah jam dalam sehari ketika intensitas radiasi matahari setara dengan 1000 watt per meter persegi. Per meter ini sangat penting untuk menentukan produktivitas panel surya di lokasi spesifik Anda. Radiasi PSH Indonesia memiliki keuntungan geografis terletak di khatulistiwa dengan rata-rata PSH berkisar 4 sampai 4 hingga 5 jam per hari. Namun nilai ini bervariasi tergantung lokasi, musim, dan kondisi cuaca lokal. Adapun 3 poin yaitu wilayah barat Sumatera, Jawa dengan 3 sampai 5 jam per hari. Adapun wilayah tengah yaitu Kalimantan dengan 4 sampai 5 jam per hari. Adapun wilayah timur yaitu Sulawesi, Papua dengan jam yang sama yaitu 4 sampai 5 jam per hari. Adapun efisiensi dan penghidupan sistem PLTS yaitu inverter 92 sampai 96% efisiensi konversi DC ke AC inverter premium dengan topologi transformer flash mencapai efisiensi tertinggi. Adapun controller MPPT 98 sampai 99% efisiensi tracking. Teknologi MPPT modern sangat efisiensi dalam mengoptimalkan daya panel surya. Adapun kawal DC
KWDC di sini 1 sampai 3% rugi-rugi resistif pada kabel DC dapat diminimalkan dengan pemilihan penampangan kabel yang tepat dan voltage yang efisien. Adapun efek suhu, konsensi suhu pada surya menurunkan efisiensi sekitar 0,4% per Celsius di atas 25 Celsius di iklim tropis. Efek ini signifikan, yaitu dan adapun soil dan smart debu kotoran burung dan bayangan tersial dapat menurunkan hingga 50%. Pembersihan rutin sangat penting. Untuk perhitungan praktis, gunakan efisiensi total sistem yang rumus R total sama dengan 0,75 sebagai nilai konservatif yang sudah memperhitungkan semuanya rugi-rugi di atas. Ini memberikan margin keamanan untuk kondisi operasi railroad yang tidak selalu optimal. Baik, adapun menghitung daya array panel surya. Daya array panel surya dihitung berdasarkan kebutuhan energi harian dan peak zone lokal Anda. Perhitungan ini memastikan sistem dapat menghasilkan energi untuk memenuhi kebutuhan rumah bahkan saat kondisi cuaca tidak optimal. Adapun rumus dasarnya yaitu array sama dengan harian sama dengan PSH dikali N total. Perhitungannya yaitu 5.292 64 kali 4 jam kali 0,75 sama dengan 7.244 WP dibulatkan menjadi 2.200 WP atau 3 WP. Dilakukan dengan pembulatan menjadi 3.000 dikarenakan ketersediaan modul di pasar umumnya tersedia dalam kelipatan 300 sampai 600 WP per modul. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan oleh partner saya. Kita meminta manusia yang dibutuhkan. Setelah mengenai daya arah yang diperlukan, selanjutnya adalah menentukan jumlah modul surya berdasarkan kapasitas yang dibuat jawabannya. Kemudian konfigurasi dan orientasi panel dewasa dengan efisiensi sistem. Hitunglah jumlah modul yang akan digunakan. Rumusnya adalah jumlah modul dengan P target atau P modul 3000 WP atau 600 WP dengan 5 modul. Panel surya 600 WP memiliki ukuran sekitar 95 kali 99 kali 3,81 cm atau 3 meter kuadrat. Orientasi dalam pemilihan panel juga harus mengarah ke selatan di belahan bumi utara atau utara di belahan bumi selatan. Ini bisa rotasi adalah menghadap utara dan sudut menilai maksimal 10 km derajat untuk memaksimalkan pemilihan atau sistem of speed. Filter adalah komponen filter yang berubah arus DC dari panel surya dan baterai menjadi arus AC. Kemudian dapat dilakukan oleh perangkat rumah tangga standar. Kemudian filter yang dapat menunjukkan keandalan dan efisiensi sistem. Kapasitas inverter harus mampu menangani beban untuk puncak atau peak load dan beban terus menerus rumah Anda. Beban peak adalah daya maksimum saat semua perangkat beroperasi bersamaan. Sementara beban terus menerus adalah rata-rata penggunaan normal. Pertama, identifikasi simultaneous peak load dan standar peralatan motor seperti kulkas, pompa, AC dapat mencapai ini sebagaimana dalam penggunaan salah startup. Kedua, untuk memanfaatkan 8011 kWh kulkas 110 watt starting dan pompa air segi 2
3. Unit semester minimal 11 KW dengan surga 11,3 KW. Yang keempat, pastikan full time work produktivitas dengan semua jenis korban, terutama pelajar bukan daripada setiap baterai boleh menggunakan dari lebih berbagai kondisi cuaca. Pertama, menggunakan maksimum power point rating. Itu lebih efisien dengan efektivitas 90-90% sistem besar, mampu menekan hingga 20% dibanding sistem sehingga menghasilkan energi lebih daripada pertama. Kedua, pemilihan sistem DC sangat mempengaruhi fungsi dari sistem. Pertama, volt atau berjin. Kecil dan kuat, ada besar memerlukan kabel global. Kedua, 24 volt dengan yang berbeda kuat, kompromi antara kompleksitas dan ketiga, 8 volt dalam sistem anti KW harus rendah tapi lebih ekonomi. Ketiga, kompleksitas sehingga controller dengan tracking harus enter sesuai dengan gaya manusia. Pertama, rumus harus daya panas harus bisa mol kali kemudian safety atau efisi. Tiga, arus 100 kali 48 kali 25 dengan kemudian harus menerima sebanyak 12,1 A tapi di DPD 20 A. Demikian menentukan berapa lama sistem bertahan. Dalam sistem aliran dapat digunakan di baterai tanpa adanya energi dari manusia. Pada materi ini saya pilih sebagai sistem dapat dayai manusia. Apakah terjadi berkepanjangan asal kondisi dulu. Pertama, teori ekonomi. Saya mempelajari sistem ekonomi Indonesia. Mungkin memerlukan otonomi di panjang. Kedua, itu kemudian mengalami kemudian kali WH atau kali atau kali hari itu dinaikkan juga WH. Kita ingin program simpanan baterai ekonomi 3 hari penuh. Sebenarnya bagaimana kondisi baterai? Baterai adalah yang membersihkan baterai update upaya energi yang diadakan presiden menggunakan barang hasil tertentu. Kemudian kondisi baterai dapat memastikan sistem dapat berkembang di dalam jangka panjang. Pertama adalah yang berikut. Harian 2 KWH, 2 ekonomi dibagi 3 hari, 3 sistem kontek dibagi 8 volt, 4 COD dibagi 8 dari 4 berarti dan baterai dengan 0,1. Pertama bisa bagi baterai dengan hari bagi sistem kontek kali baterai. Kedua C berdiri 114 kali 3 dibagi kepada 2 kali 5. 3 C 24.000 342 dibagi 36.048. Bikin besar. 4 C kita 1.000 akar. Kemudian jenis baterai, ini baterai 40 volt, lain 4 cukup memberikan kematian keamanan 46%. Jenis baterai kecil seperti lithium PO4 atau lain hasil yang dirancang terus penyimpanan energi jangka panjang. Lithium lebih mahal dan lebih lama efisien. Salah hasil lebih jangka menyebabkan perawatan. Kesimpulan sistem yang kita jenis dan menyeluruh
sosial dan ekonomi di seluruh negara. Sistem energi yang baik akan memberikan energi kelanjutan selama puluhan tahun dengan biaya operasional yang minimal. Betul. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kami, kelompok kami. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.